Shalom, bagaimana kabar jemaat GKJ Jebres sekalian? Saya berharap semua selalu dalam penyertaan kasih Kristus. Berikut saya sampaikan berita gereja GKJ Jebres pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Yang pertama, ibadah New Normal. Majelis GKJ Jebres dan Badan Peribadatan kembali melaksanakan ibadah New Normal mulai tanggal 16 Agustus 2020 dengan 3 kali ibadah jam 06.30, 09.00, dan jam 17.00 WIB. Kapasitas setiap jam ibadah maksimal hanya 100 warga jemaat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Setiap warga jemaat diharapkan mendaftar ke pengurus kelompok akan beribadah pada jam kebaktian pagi, siang, atau sore. Untuk anak usia di bawah 15 tahun dan warga jemaat yang sedang sakit, demam, batuk, dan pilek tidak diperkenankan ikut ibadah. Untuk jemaat yang sudah adiuswo, dimohon beribadah jam 09.00 WIB. Setiap warga jemaat wajib memakai masker baik sebelum, selama, dan sesudah ibadah di gedung gereja. Jemaat wajib dicek suhu badan oleh petugas yang diperbolehkan ibadah maksimal 37,5 derajat Celcius. Jemaat wajib mencuci tangan dengan sabun dan dengan air yang mengalir pada tempat yang sudah disediakan. Jemaat menghindari kontak fisik seperti bersalaman dan berpelukan. Jemaat memasukkan persembahan dalam kotak yang sudah disediakan. Jemaat duduk di tempat yang telah disediakan dengan menerapkan social distancing. Demikianlah keputusan Majelis GKJ Jebres tentang pemberlakuan kembali ibadah New Normal dan revitalisasi fungsi rumah ibadah ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2020 dan akan ditinjau ulang sewaktu-waktu dengan melihat keputusan pemerintah Kota Solo dan perkembangan lokal jemaat GKJ Jebres. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh jemaat untuk mensukseskan pelayanan gerejawi dengan mematuhi protokol ibadah New Normal demi keselamatan bersama untuk ibadah-ibadah selanjutnya. Kedua, ibadah syukur Hari Kemerdekaan HUT RI ke-75 tahun. Ibadah syukur Hari Kemerdekaan HUT RI ke-75 tahun akan diselenggarakan pada hari Senin 17 Agustus 2020 secara online, serentak pagi jam 07.00 WIB. Mohon semua warga jemaat dapat beribadah bersama keluarga di rumah. Yang ketiga, pelayanan CD atau pengakuan percaya. Akan dilaksanakan pelayanan CD pada hari Minggu 30 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB yang akan CD Saudara Christian Nugraha Cahya Adi Jebres 10, Saudara Andrean Timothy Jebres 10, Saudara Alfian Vigo Novanto Jebres 11. Yang keempat, persembahan tanggal 6 sampai 12 Agustus 2020. Persembahan Minggu 26 Juli 2020 sebesar Rp280.000. Persembahan Minggu 2 Agustus 2020 sebesar Rp807.000. Persembahan Minggu 9 Agustus 2020 sebesar Rp1.063.000. Persembahan bulanan operasional sebesar Rp3.200.000. Persembahan pendadaran sebesar Rp120.000. Persembahan perjamuan kudus sebesar Rp900.000. Persembahan perpuluhan 6 amplop sebesar Rp1.429.000. Persembahan janji iman sebesar Rp6.900.000. Persembahan lahan parkir sebesar Rp25.000. Persembahan istimewa sebesar Rp2.200.000. Persembahan rimatan sebesar Rp300.000. Persembahan bon sebesar Rp267.000. Yang kelima, mekanisme pengumpulan persembahan. Bagi warga jemaat atau keluarga yang sudah menyiapkan persembahan syukur keluarga, persembahan bulanan operasional, perpuluhan, janji iman, dan lain-lain, bisa dimasukkan ke kotak persembahan di depan pintu gereja pada saat awal datang beribadah. Demikian berita gereja kami sampaikan, semoga bisa memberikan informasi yang dibutuhkan warga jemaat GKJ Jebres sekalian.
Kami mengucapkan selamat datang bagi warga tamu yang baru pertama kali datang beribadah di GKJ Jebres dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Yang berkhotbah hari ini, ibadah pagi dilayani Pendeta Suwarto SSI, ibadah siang dilayani Pendeta Suwarto SSI, ibadah sore dilayani Pendeta Suwarto SSI. Saya, Natasha, bersama segenap kru Red Multimedia GKJ Jebres mengucapkan terima kasih dan selamat beribadah hari Minggu. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita masuki liturgi panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita berdiri, kita memuliakan Tuhan dalam ibadah ini dengan Kidung Jemaat 15. Pertolongan dalam ibadah minggu ini datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin. Dalam keterbatasannya, manusia tidak mampu memahami rencana kasih Allah bagi kehidupan. Nalar dan batin manusialah yang memampukannya untuk merenungkan setiap peristiwa kehidupan yang menjadi bagian kecil dari rencana besar Allah. Refleksi inilah yang menjadi pijakan manusia dalam bertindak mengupayakan masa depannya. Ibarat menyusun sebuah puzzle, begitulah manusia melihat secara utuh kehidupannya melalui kepingan-kepingan peristiwa yang disusunnya.
setiap langkahku. Ku yakin Kau tetap Mari kita bersama-sama memerhatikan kitab Yesaya 59 ayat 1 dan 2 tertulis demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang buat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari dalam ibadah ini kita bersama-sama mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Allah yang Maha Kudus. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Saya undang bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana tertulis dalam Yesaya 55:7 demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberikan pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah dan pengampunan Allah nyata kita di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.
Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini, kami seluruh warga Jemaat GNJ Plus kembali mengadakan ibadah tatap muka di gereja di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang belum kunjung selesai. Kami rindu Tuhan dekat dengan Engkau. Kami rindu mencari Engkau dari waktu ke waktu. Terlebih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami rindu dengar-dengaran akan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada hamba-hamba-Mu saat ini, kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan sabda Tuhan bersempatan pagi hari ini terambil dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tuhan Allah berfirman demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan ketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan sabda Tuhan yang berbahagia mereka yang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Diberkati Tuhan pagi ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya sekaligus meyakini
Tuhan mendengarkan suara dan doa permohonan manusia yang sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh meminta kesembuhan dan pemulihan hidup. Ada banyak orang Kristen masuk ke tempat ibadah, masuk ke gereja, beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak dapat berdoa. Tidak dapat berdoa karena bingung bagaimana caranya untuk berdoa, untuk meminta kepada Tuhan. Nah, perlu kita yakini, perlu kita sadari, doa orang yang bingung tidak dapat membingungkan Tuhan. Tuhan tidak pernah bingung kepada doa orang yang bingung. Orang yang mengalami kesulitan untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perikop yang kita terima, yang kita baca pada pagi ini, diceritakan dia hanyalah seorang perempuan dan pada zamannya merupakan kaum marginal yang direndahkan. Entah siapa namanya juga tidak disebutkan. Maklum, dia memang bukan orang yang terkenal, bukan orang yang terhormat yang namanya sering terpampang dengan huruf-huruf besar di koran dan selalu diingat. Dalam bagian nas kita hanya menggunakan sebutan perempuan. Bukan itu saja. Yang lebih menyakitkan karena dia adalah seorang Kanaan yang notabene dianggap sebagai orang kafir sungguhan oleh kelompok orang-orang Yahudi. Nah, tidak heran bila kalangan masyarakat orang Yahudi menjuluki kaum marginal ini, bahkan orang Kanaan, dengan istilah dalam tanda kutip anjing. Satu istilah yang kasar, najis, kotor, dan sangat hina. Dan kita bisa membayangkan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, awalnya dialog percakapan antara Tuhan Yesus dan perempuan Kanaan berlangsung klik karena nyambung. Perempuan Kanaan ini meminta belas kasih dari Tuhan Yesus agar menyembuhkan anaknya. Sampai suatu ketika dikatakan ada satu ucapan Tuhan Yesus yang sepertinya tidak nyambung. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kalau saja perempuan Kanaan tersebut tidak menangkap, tidak mengerti apa maksud Tuhan, bukan tidak mungkin kalau permohonannya tidak akan terkabul. Tetapi pernyataan dari Tuhan Yesus dijawabnya dengan hikmat. Hasilnya komunikasi, dialog itu terus berlangsung. Artinya, sekali lagi, komunikasi itu nyambung dan kedua belah pihak saling mengerti. Perempuan itu bahkan mengerti makna di balik pernyataan atau perkataan Tuhan Yesus. Ini bisa kita lihat dari jawaban perempuan tersebut tadi, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Nah, berangkat dari dialog, dari komunikasi antara Tuhan Yesus dan wanita Kanaan tadi,
mari kita refleksikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dalam kehidupan yang kita jalani, tentunya kita juga sering datang kepada Tuhan untuk minta belas kasihan, memohon sesuatu, banyak hal dalam hidup kita. Memohon agar Tuhan mengabulkan doa permohonan kita. Nah, dalam banyak kesempatan, Tuhan pun sering berbicara kepada kita tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi persoalan hidup, persoalan permasalahan yang kita hadapi. Tapi tidak jarang kita tidak ngeh, tidak nyambung, tidak klik, tidak mudeng apa maksud Tuhan yang dinyatakan kepada masing-masing kita. Bukankah setiap kalimat Tuhan Yesus dijawab dengan jawaban yang pas sehingga tidak terjadi kesalahpahaman? Nah, apakah kita juga sudah melakukan hal yang sama? Apakah kalau kita ada pada posisi perempuan kanan tadi, kita akan memberikan jawaban yang sama? Karena mungkin saja kita akan bilang, kok jadi ngomongin anjing sih? Kok enggak nyambung sih? Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Kalimat yang menunjukkan ketidakmengertian, ketidaktahuan tentang pernyataan, tentang maksud Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dasar jawaban dari perempuan kanan tadi adalah percaya, adalah iman. Nah, adakah persoalan kita yang sangat ingin diselesaikan, yang ingin dirampungkan? Belajar dari pengalaman perempuan Kanaan yang punya persoalan, yang punya pergumulan tentang sakit penyakit yang diderita oleh anaknya. Dia datang kepada Tuhan, mulai berbicara kepadanya dan menyelidiki rencana Tuhan atas semua hal yang terjadi. Dan kita sudah datang pada Tuhan dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, bukan dengan kepongahan. Belajar dari perempuan Kanaan adalah datang dengan kerendahan hati. Baca dan selidiki firman-Nya dengan senang hati agar kita mengerti maksud Tuhan. Maka kalau kita dalam kehidupan sehari-hari akrab bergaul dengan teman kita, pasti kita akan tahu maksud, pernyataan, tujuan dari orang yang berdialog dengan kita, sekalipun dengan bahasa isyarat. Mungkin hanya dengan kedipan mata atau dengan bahasa-bahasa yang sederhana, kita nyambung, kita tahu maksudnya. Nah, demikian pula dengan kehidupan iman kita. Kalau kita akrab dengan Tuhan, kalau kita bergaul intim dengan Tuhan, saya yakin kita akan mengerti, kita akan paham betul apa sih maksud Tuhan atas hidupku, apa sih jawaban Tuhan atas doa-doa yang kita panjatkan, yang kita naikkan. Dan kadang-kadang memang untuk menyelami, untuk mengerti, memahami rencana Allah atas hidup kita bukan perkara mudah. Apalagi tidak nyambung, apalagi tidak klik. Andai kata kita di posisi perempuan Kanaan tadi, andai kata tidak ngeh, tidak nyambung, tidak klik, ketika dikatakan atau dianggap sebagai anjing, pasti akan kecewa, gerantes, akan marah, akan sakit hati. Tetapi tidak demikian apa yang dilakukan oleh perempuan tadi. Dengan kerendahan hati, dia pelan-pelan mengerti, memahami maksud Tuhan atas hidupnya.
Nah, banyak persoalan dalam hidup ini yang perlu kita lakukan dengan jalan percaya, dengan jalan kehendak hati, agar kita semua paham betul, mengerti betul apa maksud Tuhan atas kehidupan kita masing-masing pribadi. Ada waktu sejenak untuk berpikir, ada waktu sejenak untuk merenungkan apa sih yang terjadi hari ini dari pagi sampai sore. Oh, ternyata pada akhirnya kita akan mengerti. Oh, maksud Tuhan seperti ini, kehendak Tuhan seperti ini. Tanpa ada perenungan, tanpa ada refleksi, tanpa ada meditatif, akan sulit mengerti rencana Tuhan atas kehidupan kita. Yang terjadi adalah kita akan terkaget-kaget. Kok begini Tuhan? Kok begitu Tuhan? Atas setiap lompatan-lompatan, atas setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Pagi hari ini kita diajak sekali lagi, mari kita bergaul akrab dengan Tuhan. Kita sering-sering berdialog dengan Tuhan. Dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan. Dalam hari lepas hari, agar kita semakin mengerti, sekalipun bahasa Tuhan tidak dimengerti orang lain, kita bisa memahami, kita bisa mengerti. Kalau di awal saya katakan tadi, banyak orang Kristen yang bingung untuk berdoa pada Tuhan, untuk berkata-kata. Maka ada pujian mengatakan, Tuhan mengerti setiap tetesan air mata kita. Sekalipun kita tidak mengungkapkan secara verbal, secara kosakata, Tuhan tahu kok setiap persoalan pergumulan kita. Asalkan kita datang pada Tuhan, kita menyampaikan kepada Tuhan, dan kita menunggu dengan setia jawaban dari Tuhan, dan kita belajar memahami, mengerti dengan jelas apa maksud Tuhan, apa rencana Tuhan atas kehidupan kita masing-masing pribadi. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus kita dimampukan dari waktu ke waktu belajar dan belajar untuk bergaul akrab dengan Tuhan, untuk semakin mengerti, memahami maksud Tuhan atas kehidupan kita masing-masing pribadi, di dalam doa kita, dalam perenungan kita, dalam refleksi kita, dalam meditasi kita, di dalam doa-doa yang kita naikkan. Maka saya yakin dan percaya masing-masing pribadi diberikan hikmat, menghayati, mengerti, memahami akan rencana kasih Allah atas kehidupan kita masing-masing pribadi. Selamat berproses, selamat berjuang, selamat menghayati akan rencana kasih Allah atas kehidupan kita masing-masing pribadi. Tuhan memberkati. Amin. Kita responi dengan pujian Kidung Jemaat 352, B pertama dan kedua. Yes.
Allah yang bertata dan kerajaan surga yang mulia, kembali kami anak-anakmu mengucap syukur, di mana pada hari ini setelah kami dari ibadah online beberapa minggu yang lalu kembali mengadakan ibadah tatap muka. Semua terjadi oleh karena kemurahan Tuhan, kasih Tuhan. Ialah setiap warga jemaat GKJ Pres dimampukan tetap mematuhi protokol kesehatan, baik di luar, selama dan setelah beribadah ini, bahkan dari depan hari lepas hari, terus belajar senantiasa memenuhi protokol kesehatan. Allah Bapa Surga, di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita, kami teringat keberadaan orang-orang yang kami kasih, terus mereka yang sakya Bapak kami doa untuk Ibu Darno Yebres 6, Bapak Sigit Yebres 8, Ibu Jaimah Yebres 10, Bapak Ibu Srosol Yebres 12, Ibu Parmi Slamet Yebres 13, Ibu Prabowo Yebres 13, Bapak Sarjono Yebres 13. Tuhan berkenan menjamah mereka, memberkati mereka, memberikan kekuatan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga Kristen yang berjemaat di GKJ Pres Tuhan, di tengah-tengah suasana situasi pandemi COVID-19 ini, Engkau senantiasa memberikan kasih anugerah dalam kehidupan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, ataupun setiap pekerjaan yang mereka lakukan dari waktu ke waktu. Terlebih, kami bersyukur untuk perhatian pemerintah kepada masyarakat melalui bantuan-bantuan yang sudah dikucurkan, kiranya dapat menolong masyarakat, menolong keluarga-keluarga Kristen di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Dan kami rindu Engkau memberkati bangsa negara kami, Engkau jauhkan dari krisis, bila kami tetap melangkah bersama dengan Tuhan, melewati segala perkara yang terjadi saat ini. Dan kami yakin kami akan dibebaskan, dikeluarkan dari situasi kondisi pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk segenap pelayanan yang dikerjakan di tengah-tengah gereja ini, di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, terus berupaya memelihara iman jemaat melalui ibadah yang diselenggarakan melalui layanan online, baik persekutuan, sekolah minggu, pemuda remaja, PA, persekutuan rebon, dan lain sebagainya, sehingga jemaatmu dapat terpelihara iman percayanya oleh karena kemurahan kasih Tuhan. Berkati untuk segenap pengurus yang ada, baik majelis, pengurus kelompok, pengurus komisi, untuk saling bergandeng tangan, saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling menjaga satu dan yang lain di dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, dalam kehidupan hari lepas hari, dalam setiap ibadah, dan sebagainya. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, Kau berkati bagi mereka yang sudah melewati ujian SPTN dalam masuki perguruan tinggi, Engkau memberikan yang terbaik menurut apa yang mereka harapkan, mereka cita-citakan sesuai dengan kehendak-Mu, ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, Allah menjawab tepat pada waktunya. Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami dalam upaya menemukan atau mengupayakan vaksin COVID-19. Tuhan berkati agar uji coba yang dilakukan boleh berhasil. Dengan demikian boleh memberikan satu pengharapan bahwa COVID-19 dapat kami lawan, dapat ditemukan obatnya, dapat ditemukan vaksinnya, sehingga tidak menghantui kami sebagai manusia yang hidup, yang tinggal di dunia ini ketika kami boleh berdampingan dengan yang lain.
terus tetap waspada, tetap berjaga-jaga agar kami terhindar dari COVID-19 ini. Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami menjelang perayaan HUT RI yang ke-75. Berkati jemaat-Mu juga untuk besok pagi bersama-sama akan ibadah online untuk merayakan ucap syukur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Berkati bangsa kami, berkati negara kami, berkati kami, masyarakat bangsa ini, terus dan terus bersandar, berpengharapan di dalam Tuhan. Ilah Bapa, doa seru kami yang kami pinta, dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sampailah pada liturgi pengucapan syukur. Apakah Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan? Amin. Kita harus punya iman seperti perempuan Kanaan yang imannya sangat ngeyel ya. Sekalipun keadaannya seakan-akan tidak nyambung, tetapi kita harus punya iman bahwa rencana Tuhan itu yang paling baik dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga jangan pernah tidak berdoa. Pak Pendeta mengajarkan kita harus sering-sering bergaul dengan Tuhan melalui baca firman dan doa. Kali ini kita akan memberikan persembahan. Kalau tadi kita memberikan persembahan di depan dengan sikap yang mungkin kurang baik atau hanya sekedar memasukkan, sekedar apa adanya. Tapi Tuhan ajarkan pada kita melalui surat Roma pasal 11 ayat yang ke-36, Tuhan berkata demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Hendaklah hati kita sekarang mempunyai perasaan yang seperti itu. Segala sesuatunya datangnya dari Tuhan. Kalau kita ucapkan syukur itu, kita hanya memberikan yang sedikit yang sudah kita punya. Tetap saja, ya, jangan lagi khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, sebab semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita nyanyikan pujian bagi Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah kasih-Mu menjadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Saudara, kita akan haturkan persembahan kita di dalam doa dan di akhirnya nanti doa Bapa kami akan kita nyanyikan bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Sungguh itu mengingatkan kami betapa besar cinta kasih-Mu kepada kami. Kami harus percaya dan senantiasa percaya bahwa rencana kasih Tuhan adalah rencana keselamatan dalam kehidupan kami.
Untuk itu kami tidak boleh meninggalkan Engkau, dan kami senantiasa harus terus mencari kehendak-Mu melalui doa, pujian, dan membaca firman-Mu. Terima kasih firman yang luar biasa ini Tuhan. Dan saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan, terimalah dan sucikanlah persembahan itu, supaya berguna bagi kerajaan-Mu, utamanya bagi jemaat-Mu di GKJ Jebres. Tuhan, kami letakkan pengharapan kami letakkan pekerjaan kami letakkan segala pergumulan kami di mezbah-Mu. Dan kami tinggalkan di situ karena kami percaya Engkau akan mengerjakan segalanya, dan kami akan menjadi umat-Mu, dan kami akan memuliakan Engkau sebab Engkau menjawab segala pergumulan kami. Terima kasih, kami akan pulang dari tempat ini dengan tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa yang membuat kami gelisah, karena kami percaya rencana Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kami. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, dan kami ingin menyempurnakan doa ini dalam doa Bapa kami. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni kami, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sandang berdiri, kita menaikkan pujian pengutusan.
dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat. Marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkan hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.